lagi ke si perempuan Dajjal, ya. Perempuan Dajjal itu teriak-teriak katanya dia diserang satu Indonesia. Ya gimana nggak diserang, atas kelakuanmu sendiri kok. Itu. Dia hanya wanita malam. Dia hanya wanita malam dan saya punya bukti. Saya tahu kok dulu dia waktu masih menjajahkan dirinya, dia masih jualan. Saya tahu dia gabung sama manajemen apa. Saya tahu tarifnya dia berapa. Saya tahu potongan manajemennya dia berapa sekali nidurin tamu. Saya tahu. Itulah pentingnya kita membuka siapa diri kita. Karena pada saat ada masalah, orang lain tidak perlu membuka kebusukan kita, tapi kita udah buka sendiri tuh kebusukan kita. Tapi masalahnya kan nggak banyak orang yang berani kayak gitu. Ya kalau aku sih kayak gitu. Si lontong anjing ini nyuruh orang jebak, foto, telanjang, segala macam. Dengan tujuan apa? Cuan. Ya. Kenapa aku begitu? Karena pada saat kejadian itu, sebulan atau 2 bulan sebelum kejadian, posisinya peri paham ya, peri yang udah gak ada yang sebut peri ya. Posisinya ibu peri itu sedang kabur dari rumah, ada konflik dan memang lagi tidak ada kerjaan. Dan pada saat itu juga ibu peri itu agak sedikit murka sampai dia biasanya tuh orang gak punya uang melakukan kayak sekian dan aku selalu kasih. Tapi pada saat itu dia lagi murka banget sama si lontong, karena dia tahu sedikit atau banyak si pengangguran ini berubah dari caranya berpikir dan caranya berperilaku karena si lontong, ya. Akhirnya dia nggak kirim tuh uang. Akhirnya dijebaklah sama si lontong di daerah Surabaya dengan tujuan apa? Ketika dia kan selebriti, kalau foto telanjangnya keluar nanti kena polisi, kita duitin deh. Paham nggak maksudnya? Pak, lontong, lontong. Kamu adalah lontong di daerah kota, di 3 klub besar, dan kamu langganan di salon Jelita Lokasari. Ya, kalau salonnya masih ada, itu nama salonnya Jelita Lokasari. Di Lokasari, nama salonnya Jelita. Si lontong itu melayani tamu 300.000 aja dilayanin. Ya, gue di tahun 2011 gue merek itu udah 3.500.000 dan cuma 1 shoot, cuma setengah jam. Si lontong itu 300.000 dari micet, dari aplikasi badu kayak gitu, dilayanin 300.000 per hari-hari. Kan gimana mau punya birikin satu kayak aku, sedangkan satu birikin aja bisa 400 juta. Jadi aku bukan mau sombong, tapi ini aku untuk membuktikan ke kalian bahwa barangkali masih ada yang bilang saya pansos, barangkali masih ada yang bilang saya cari cuan. Tidak. Ya mungkin setelah ini kalau memang ada kesempatan, kenapa tidak, ya kan? Intinya si lontong itu memang udah kejem banget. Dia itu ngelontong, dia jual anaknya. Dan kamu tahu apa yang akan dia lakukan di berikutnya? Jual anaknya yang lagi mau diorbitin ini, ya. Demi Allah, di ta'ala aku nggak bohong. Itu aku ada buktinya. Karena dia kemana ngomongnya ke Mami Ajeng. Kayaknya dia belum sampai dan di kuping dia Mami Ajeng. Belum sampai. Gitu, minta tolong sama Mami Ajeng, cariin orang yang bisa ngebiayain, yang bisa ngasih support secara finansial untuk anaknya si lontong, gitu, ya. Dan anak bawaannya lontong ya yang akan diorbitin. Sedangkan anak bawaannya pengangguran itu akan di-kick, tidak akan diurus oleh si lontong, gitu. Ya, kaget kan kalian kan? Nanti di record ya, kalian semua jangan ketinggalan ini. Kita bikin dia bunuh diri karena mati. Ya, sudah tidak ada pengacara toh? Dan pengacaranya kena kemarin, pengacaranya kena punya semuanya ya. Dan main-main pakai copot goreng. Si pengangguran. Ya, pengangguran jadi bohongin sama si poncong lontong. Emang jahat otaknya. Tahu nggak dibohongin dari apa? Ini udah Mami Ajeng awalnya ngomong sama gue, terus gue kayak gue nggak mungkin nggak percaya Mami Ajeng itu yang di
bahwa si pocong ini tidak bilang ke pengangguran bahwa dia adalah lontong alias lonte. Dia nggak bilang. Jadi dia tuh nggak bilang kerjaan itu dia lontong. Dia bilangnya dia pelayan. Dia bilangnya dia server. Dia bilang dia pelayan di klub tugas. Jadi dia tiba-tiba bawa pulang uang misalnya sehari itu kayak bawa 1,5 juta, 2 juta, 3 juta. Ya udah dia bilang itu tips dari tamu, tips dari customer. Gila kan? Dan itu ingat, saya bukan orang gila yang berbicara tanpa data dan fakta. Saya punya data, saya punya fakta, saya punya saksi lebih dari. Jadi jangan gila-gila bilangin ya, yang nonton silakan di screen record, di tag, jangan gila-gila tes DNA. Yang harus tes DNA itu bukan gala. Ya, jangan sampai nih mulut saya ini terucap yang harusnya saya berikan kesaksian di pengadilan, saya ucapkan di sini. Malu nanti kamu, tahu nggak? Malu. Emosi deh. Oke, jadi kita balik lagi ke si perempuan Dajjal, ya. Perempuan Dajjal itu teriak-teriak katanya dia diserang satu Indonesia. Ya gimana nggak diserang, atas kelakuanmu sendiri kok. Gitu. Dia hanya wanita malam. Dan saya punya bukti. Saya tahu kok dulu dia waktu masih menjajakan dirinya, dia masih jualan. Saya tahu dia gabung sama manajemen apa. Saya tahu tarifnya dia berapa. Saya tahu potongan manajemennya dia berapa sekali nidurin tamu. Saya tahu. Itulah pentingnya kita membuka siapa diri kita, karena pada saat ada masalah orang lain tidak perlu membuka kebusukan kita, tapi kita udah buka sendiri tuh kebusukan kita. Tapi masalahnya kan nggak banyak orang yang berani kayak gitu. Ya kalau masih kayak gitu, Kelakuannya, cara ngomongnya aja tidak mencerminkan bahwa dia lulusan sarjana hukum. Masyarakat Indonesia juga pintar menilai. Saya lulusan SMA nih ya, saya lulusan SMA, saya paket C, lulusan SMA paket C ya. Tapi tutur bahasa saya tidak seperti kamu yang ngakunya sarjana hukum. Hukum apa? Hukum rimba, hukum alam, apa hukum karma? Masa sarjana hukum bicaranya seperti itu kalah sama saya yang anak SMA? Ada juga orang lebih percaya kali kalau gue bilang, nih gue Kim Haut lulusan sarjana hukum. Orang pasti akan lebih percaya daripada lu lonte ngaku sarjana hukum. Hukum stadium kali kelepasan. Hukum Alexis kali kelepasan.